Baik, salam sehat untuk kita semua. Jadi kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan uji kompetensi keahlian di bidang presentasi keahlian rekayasa perangkat lunak paket yang kedua yakni aplikasi kalkulator. Jadi ini adalah beberapa materi yang akan kami berikan. Jadi yang pertama, yang berikut. Yang pertama, kemampuan awal yang dibutuhkan. Jadi untuk mengembangkan aplikasi kalkulator ada beberapa kemampuan awal yang perlu dibutuhkan secara umum. Yang pertama, Visual Studio 2015 sampai dengan 2022. Yang kedua, bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman C#. Yang ketiga, tipe data. Yang keempat, variabel. Yang kelima, logika percabangan. Yang keenam, desain user interface atau UI. Lanjut, yang pertama Visual Studio dan bahasa pemrograman C#. Jadi Visual Studio adalah alat pengembangan canggih yang dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh siklus pengembangan di suatu tempat. Nah, jadi ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE yang komprehensif yang dapat Anda gunakan untuk menulis, mengedit, mendebug, dan membangun kode lalu menyebarkan aplikasi yang dibuat. Nah, sedangkan bahasa pemrograman C# adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .NET Framework. Ya. Oke, kita lanjut yang berikut, tipe data. Jadi tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer atau kita sendiri bermaksud untuk menggunakan data. Jadi sebagian besar bahasa pemrograman ini mendukung tipe data, yakni yang tipe data dasar. Pertama itu bilangan integer, bilangan desimal. Yang kedua bilangan tipe yang ketiga itu karakter, dan yang keempat tipe data boolean atau 0 dan 1 atau true false ya. Nah, contoh tipe datanya dalam Secret kita dapat lihat di samping ini. Jadi ada tipe datanya, ada ukuran memorinya, ada jangkauannya. Jadi ada tipe data ball, byte, dan seterusnya ya, sampai ke tipe data usort ya. Bisa dilihat pada tabel di samping ini. Sesuai dengan ukuran memori dan juga jangkauan data yang akan dicapai. Baik, kita lanjut. Yang berikut variabel dan konstanta. Jadi variabel ini diubah yang atau nilai yang dapat berubah ya. Itu secara umumnya variabel itu nilai yang dapat kita ubah, sedangkan konstanta itu adalah nilai yang tidak dapat dirubah. Oke, pada gambar di samping ini kita akan melihat ini contoh variabel dalam Secret ya. Jadi yang pertama ini variabel kosong ya. Jadi variabel tidak ada nilainya. Jadi tipe datanya string, variabelnya alamat. Tipe datanya integer, variabelnya umur, dan seterusnya. Tipe data float, variabelnya berat badan. Tipe data ball, variabelnya is menikah ya. Jadi ini contoh variabel kosong. Sedangkan variabel yang ada nilainya, cara inisialisasinya ini misalkan tipe datanya string, variabelnya nama, value-nya atau nilainya petani kode. Terus tipe data integer, nama variabelnya umur, value-nya 18, jadi itu ya. Terus yang terakhir variabelnya berat badan, tipe datanya float ya. Value-nya atau nilainya 59,34. Ini cara inisiasi variabel atau cara penggunaan variabel di bahasa pemrograman Secret. Sedangkan konstanta itu ya, kita langsung bisa menetapkan nilainya. Jadi misalkan contohnya konstanta itu misalnya pi ya, dalam matematika itu pi misalnya 3,14. Dan itu tetap sudah, dan dia tidak akan pernah diubah atau tidak akan berubah ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut logika percabangan. Nah, jadi percabangan adalah fitur dari bahasa pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda. Jadi tergantung pada apakah kondisinya boolean yang ditentukan pemrograman untuk evaluasi benar atau salah. Jadi ini contohnya
Misalnya kondisi satu, jika kondisi satunya benar atau yes, maka dia lanjut ke pernyataan yang pertama. Jika kondisinya salah atau no, maka dia lanjut ke kondisi kedua. Dan seterusnya begitu juga kondisi keduanya, jika dia benar, dia lanjut pernyataan yang kedua. Jika salah, dia lanjut ke kondisi ketiga. Dan seterusnya sampai kondisi yang ditetapkan. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk logika percabangan. Jadi di dalam Crash kita akan gunakan percabangan if then atau juga switch case ya. Ini yang akan kita pakai untuk pengembangan aplikasi kalkulator ya. Oke. Ini adalah berikut flowchart programnya. Jadi ini contoh flowchart program kalkulator. Jadi bisa dilihat di samping ini. Jadi yang pertama itu program dimulai dengan menginisialisasi variabel A, B, variabel T, dan variabel hasil. Jadi variabel A ini nilai 1, variabel B ini nilai yang kedua, variabel T ini variabel kita gunakan untuk operatornya, dan variabel hasil untuk hasil penjumlahan atau hasil operator, perkalian, pembagian, dan seterusnya ya. Oke, jadi yang pertama, jika nilai variabel T, jadi kita langsung ke kondisinya. Jadi mulai dari inisiasi, terus kita proses memasukkan nilai A dan B, dan juga memasukkan nilai T. Kita lanjut ke kondisinya. Jika nilai variabel T atau operator yang kita pilih sama dengan karakter T, maka variabel hasil sama dengan variabel A ditambah dengan variabel B. Nah, kemudian diproses cetak variabel hasil dan program selesai. Nah, jika tidak, maka lanjut ke kondisi kedua. Kondisi kedua ini apa? Kondisi kedua ini terkait dengan operator pengurangan. Jadi jika nilai variabel T sama dengan karakter minus atau kurang, maka variabel hasil sama dengan variabel A dikurang dengan variabel B, atau nilai yang kita pilih pertama dikurang dengan nilai yang kita pilih kedua. Oke. Kemudian proses cetak variabel hasil dan program selesai. Jika tidak, maka lanjut ke kondisi ketiga. Kondisi ketiga ini adalah perkalian. Dan seterusnya sampai ke kondisi keenam. Jadi, ini prosesnya untuk flowchartnya seperti ini. Jadi, kondisinya tergantung ya. Kita pilih operator apa, di eksekusinya, prosesnya operator itu. Kita pilih operator misalnya akar kuadrat, prosesnya akar kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Ini flowchart programnya. Yang berikut, ini user interface-nya atau UI. Desain user interface menggunakan bahasa pemrograman Crash dengan menambahkan komponen toolbox-nya nih ya. Jadi ini komponen-komponen toolbox-nya. Jadi kita menggunakan text box dan juga button-nya. Text box untuk menampilkan hasil kalkulator, sedangkan button-nya untuk menampilkan tombol dari kalkulator. Jadi ini akan kita desain nanti. Oke, langkah kerjanya. Jadi yang pertama kita buka Visual Studio dan kita buat project desktop baru atau create new project. Terus kita masukkan nama projectnya yang kita buat. Kita pilih lokasinya mau taruh di mana project kita. Terus kita next untuk menampilkan project baru ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita lanjut lagi. Jadi ini tampilan awal project saat kita create atau kita buat. Ini tampilan di Visual Studio. Jadi ini yang digunakan ini untuk presentasi ini menggunakan Visual Studio 2022 ya. Jadi bisa kita gunakan Visual Studio versi yang lama dari 2015 atau 2012 bisa juga. Dan seterusnya ya. Oke, yang berikut ini langkah kedua ini. Desainlah user interface atau UI seperti gambar di bawah ini untuk menggunakan toolbox. Toolbox yang kita gunakan ini ada text box, ada button, label, dan kita sesuaikan warna yang kita desain yang interaktif ya. Yang kita buat supaya pengguna yang menggunakannya tidak susah ya, atau tidak familiar lagi. Oke, ini tampilan desain project menggunakan komponen toolbox ya.
Ya, ada group box juga, ada text box dan juga button. Jadi silakan Anda desain sebagus mungkin. Oke, ini hasil tampilannya. Ya, setelah Anda desain sesuai dengan UI yang diberikan, kita jalankan programnya dengan memilih menu pada menu filenya. Di bagian atas Visual Studio-nya ada menunya, pilih menu debug, terus start with how to debugging atau juga start debugging. Jadi ini tampilan hasilnya setelah di running atau dijalankan. Oke, video tutorialnya, ini link YouTube-nya dapat dilihat pada YouTube Maklon FR ya, ini YouTube-nya. Oke, selanjutnya ini daftar pustakanya, dan sekian, dan terima kasih. SMK bisa.